Berada di Jalan Yose Rizal, Kota Medan, Sumatera Utara, warung laksa Medan ini sudah ada sejak 1970 silam. Dulu, rumah makan ini sebenarnya adalah tempat usaha kue khas Tionghoa. Laksa Medan tadinya hanyalah makanan rumahan sang pemilik yang kemudian justru menjadi andalan hingga sekarang. Kak, ini mie-nya pakai mie apa Kak biasanya? Oh, kita pakai tepung beras sama campuran tepung kanji. Diulen, di mixer, habis itu dipres. Apa yang bikin beda mie laksa Medan sama mie laksa lainnya? Oh, mie laksa Medan khasnya hampir sama dengan asam laksa dari Pineng. Cuma bedanya kita nggak pakai nanas, nggak pakai kol mas lada. Kalau di sana pakai itu kita lebih kecombrang ya. Dan ikan kita lebih utuh satu-satu, dagingnya kelihatan. Kalau di Pineng nggak gitu kelihatan sih, lebih hancur. Lalu sebenarnya laksa makanan khas mana? Malaysia, Indonesia, atau Singapura? Lewat jalur sutra awal abad ke-15, para Hokkien, imigran keturunan Fujian Cina, menyebar ke Taiwan, Malaysia, dan Indonesia. Khusus di daerah Melayu, mereka memperkenalkan laksa yang kemudian sangat terkenal menjadi makanan khas Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Di Indonesia, para istri pribumi yang menikah dengan pedagang Cina melakukan improvisasi dalam bumbu laksa. Ada yang menambahkan berbagai rempah, santan, dan bahan lain hingga membuat rasa laksa menjadi sempurna. Laksa akhirnya berevolusi menjadi 3 variasi utama, yakni kari, siam, dan asam yang terkenal kelezatannya dari wilayah Melayu. Tepung beras dan tepung kanji menciptakan mie yang elastis dan kenyal, tapi tidak mudah putus saat direbus. Rahasia kelezatan laksa adalah menguleni adonan mie secara tradisional dengan tangan. Konon, teknik seperti ini bisa menghasilkan mie yang rasanya lebih kenyal. Cara melipatnya, kadang-kadang kalau kita lipat agak salah dia, atau peletakannya salah, dia mie-nya nggak lurus, nggak apa. Dia mungkin agak miring sedikit, beratnya gitu kan ada ditimbang. Maksudnya penimbangan sendirilah manual gitu. Karena udah terbiasa ya gampang. Tapi kalau baru-baru bikin agak sulit sih. Pada awalnya, laksa sangat populer di daerah pesisir hingga akhirnya menyebar ke Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya. Laksa Medan identik dengan topping ikan selar. Rasanya yang gurih dan tidak begitu amis, cocok untuk lidah orang Medan yang suka kuah berempah, tapi tetap memberi sensasi seafood yang khas. Ikan yang melimpah di perairan Sumatera ini juga memiliki tekstur yang tidak mudah hancur ketika dimasukkan dan diaduk-aduk dalam kuah laksa. Ci, aku tengok-tengok kan, ini kenapa harus pakai ikan selar? Kenapa nggak ikan lain? Ikan lain kita pernah coba, tapi kurang mantap. Soalnya kalau pakai ikan lain, kuahnya warnanya nggak akan sebagus ini. Dia agak keruh. Iya, betul. Kalau pakai ikan selar, lebih bagus warnanya. Rasa dan isian laksa Medan sangat kompleks, ditunjang kekhasan rasa dan aroma dari kecombrang, daun mint, dan daun kesum. Semua ini digunakan agar bau amis ikan bisa ditutupi dan kuah laksa terasa sangat menyegarkan. Tak hanya dikonsumsi sehari-hari, laksa Medan juga menjadi kuliner sajian tradisi para Hokkien alias keturunan Cina di Medan. Medan sebagai kota pelabuhan sejak dulu dihuni beragam etnis. Masing-masing mereka membawa bumbu, teknik, dan seleranya sendiri, kemudian bercampur di dapur. Dari kecil, orang Medan sudah terbiasa mengonsumsi makanan yang kuat rempah dan topping, sehingga laksa menjadi cerminan bagi orang Medan, yaitu tegas dan penuh karakter. Bagi masyarakat di Kota Medan ya, laksa Medan ini menjadi satu ikon ya, yang kemudian menggambarkan betapa majemuknya lah masyarakat Kota Medan itu yang kemudian dituangkan dalam sepiring laksa itu sendiri. Lain hal dengan bihun bebek. Makanan berkuah satu ini dipercaya sebagai bentuk pengobatan selain menghangatkan tubuh. Orang Cina Medan percaya waktu mengonsumsi bihun bebek paling baik adalah pagi hari sebelum beraktivitas berat dan malam hari saat tubuh dingin atau lelah.
Di kota asalnya, Nanjing, Cina, sup bihun darah bebek adalah makanan tradisional yang dipercaya sebagai ramuan untuk berbagai penyakit. Tapi tenang saja, di Medan, bihun bebek disajikan tanpa darah hewan, tapi tetap menggunakan banyak tanaman herbal khas Cina. Kalau kita hari hujan kan bilang nggak laku, Bang. Nah, tapi saya makin hujan makin laku. Karena orang suka makan yang hangat-hangat. Kita punya apa nih? Kebanyakan kayak kita kan panas dalam apa-apa boleh makan apa-apa. Tiap hari makan nggak apa-apa. Salah satu kedai bihun bebek yang sudah eksis sejak tahun 1978 ada di kawasan kuliner Comara Asri, Kota Medan. Bihun bebek terkenal dengan harganya yang cukup mahal, mulai dari Rp50.000 hingga Rp180.000 per mangkuknya. Hal ini disebabkan harga tanaman herbal khas Cina yang tak murah. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk ramuan obatnya saja. Tak jarang, para pembeli justru lebih mengincar kuahnya daripada bebeknya. Jutaan, sekali beli 1 juta lebih. 2 juta gitu. Karena makanan orang minta kuah banyak gitu loh. Kaki minta sendiri, masak sendiri kan mau. Nah, mahal. Yang penting orang tuh minta kuahnya, nggak bisa lagi banyak, kuahnya banyak. Bebek yang digunakan di sini campuran 2 jenis, lokal dan Peking. Inilah yang menjadi kunci rahasia kelezatan bihun bebek agar kuah terasa gurih dan daging tetap lembut saat dikunyah. Nggak bisa, bebek air nggak bisa. Bebek entok pun nggak bisa. Bebek air itu bau. Dia kan agak kotor, dia nanti masak bau. Kita bilang bebek campuran. Dalam budaya Tionghoa, daging bebek dikenal sebagai kuliner berkelas, melambangkan kemewahan dan keberuntungan. Apalagi dalam pengobatan tradisional Tionghoa, bebek juga salah satu simbol kesehatan bagi tubuh. Dia melambangkan kemakmuran juga, kemudian melambangkan kesehatan ya, karena bebek ini dia merupakan bentuk keseimbangan antara jiwa ya dengan fisik tadi begitu. Sehingga ketika ditambahkan ya dengan rempah-rempah, kemudian jenis obat-obatan tradisional, itu akan menambah ya cita rasa dan juga menambah khasiat dari kuah kaldu bebek tersebut. Baik laksa Medan maupun bihun bebek, keduanya sama-sama membuktikan adanya harmonisasi budaya yang berbeda dalam semangkuk makanan hangat. Sebagai warisan kuliner Tionghoa dan Melayu, keduanya telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Medan sejak berabad silam.